Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat zuhur, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat, taufik dan hidayah sehingga dalam setiap waktu dan ketika kita masih dapat melaksanakan kewajiban terkhususnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwatun hasanah bagi kita semua dalam setiap langkah dan kehidupan kita ini. Rasulullah telah memberikan tuntunan yang nyata kepada kita untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan mudah-mudahan hari ini termasuklah kita di antaranya orang-orang yang sedang mengamalkan sunnahnya, yaitu dengan melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sedang jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada kita semua dalam rangka memberikan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam agama kita ada suatu pekerjaan yang berbentuk ibadah yang dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya perbuatan ini sangatlah mudah bagi kita semua dan bahkan di dalam setiap waktu sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam dan bahkan juga di dalam sholat-sholat lain yang kita laksanakan, ini sesungguhnya perbuatan telah kita laksanakan, akan tetapi barangkali belum dapat kita maksimalkan secara bersama-sama atau secara individu kita yang terlebih khususnya lagi. Apakah itu di antara amal atau perbuatan yang saya maksudkan pada siang hari ini adalah bahwa doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama kita. Sepertinya ini adalah pekerjaan yang mudah, akan tetapi tidak semua orang dapat melaksanakan doa ini dengan baik. Maka pada kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa agama telah menyebut bahwa doa muhul ibadah. Doa itu ternyata adalah jantung urat nadi daripada ibadah. Kenapa demikian kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah zuhur yang berbahagia? Karena kita telah merasakan sesungguhnya bacaan-bacaan yang terdapat di dalam setiap sholat kita itu semuanya merupakan doa. Dan ini adalah senjata orang-orang mukmin yang mudah-mudahan termasuk juga kita pada saat yang berbahagia ini, pada waktu yang berbahagia ini kita sedang menghadapi virus ya yang sudah merajalela di mana-mana. Orang menyebutnya dengan COVID-19 atau virus corona. Mudah-mudahan dengan setiap doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
maka hendaknya kita terlepas dan terhindar dari virus yang dikatakan oleh sebagian medis itu adalah virus yang mematikan, tetapi sesungguhnya bukanlah hakikat daripada virus yang mematikan. Sesungguhnya Allah lah yang telah mengambil nyawa seseorang sesuai dengan kehendaknya. Maka pada waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan ada setidaknya 3 bentuk doa yang kita anggap ini merupakan doa pemungkas bagi kita kaum muslimin, di mana 3 doa ini kita upayakan dapat kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita. Sujud apakah ketika sujud terakhir dalam salat kita, ataupun mungkin kita melaksanakan sujud secara khusus karena hamba-hamba Allah dikatakan orang-orang yang paling dekat, yang terdekat dengan Allah itu ketika hambanya dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kedekatan itu sudah ada dan sudah ada di depan kita, maka seyogyanya bagi kita kaum muslimin untuk memanfaatkan kondisi itu, keadaan itu dan waktu itu untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 bahwa Allah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu sudah jelas bagi kita semua, ayat yang barangkali juga sudah hafal oleh kita semua, tetapi bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mayoritas daripada ulama kontemporer mereka menganjurkan dan menitik beratkan kepada kita agar dapat membaca doa yang tadi saya sampaikan, 3 doa pamungkas itu di dalam sujud-sujud kita yang teristimewa. Yang pertama, bahwa kita dianjurkan untuk membaca doa bahwa kita ingin mendapatkan kematian kita, akhir hayat itu dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang yang berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk diberikan husnul khotimah dalam ketika kita menghadapi sakratul maut. Sakratul maut tidak ada yang mengetahui satu orang pun di antara kita, terkecuali itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat rahasia dan sangat pribadi. Maka ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita melalui media sosial atau grup-grup WhatsApp, ketika seseorang meninggal dunia, dia menyampaikan ucapan semoga husnul khotimah. Barangkali ini adalah kalimat yang harus kita rubah, bahwa sesungguhnya pengucapan semoga husnul khotimah itu kita sampaikan kepada orang yang kita tuju sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Karena kondisi husnul khotimah itu sendiri ada ketika seseorang dalam keadaan sakratul maut. Kalau sudah mengalami kematian, berarti sudah dapat dipastikan antara husnul khotimah dengan bukan husnul khotimah. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah zuhur yang berbahagia, mari mungkin mulai pada hari ini kita merubah bahasa-bahasa yang kurang tepat di dalam pengucapannya, sehingga sesungguhnya apa yang ingin kita ucapkan itu merupakan doa, maka mesti hendaknya juga dapat menjadi doa bagi orang yang menerimanya, bukan sebaliknya. Maka doa ini sesungguhnya doa yang sangat patut kita sampaikan, terlebih lagi di akhir zaman ini, di masa-masa dunia yang sedang bergalau ini, kita hendaklah dituntut agar senantiasa membaca doa yang satu ini, yaitu kita meminta kepada Allah agar di akhir hayat kita ini ditutup dengan husnul khotimah. Bagaimana kita membayangkan husnul khotimah itu? Banyak para ulama menyampaikan di antara tanda-tanda husnul khotimah itu sangat banyak sekali. Termasuk di antaranya orang-orang yang mati atau meninggal dalam keadaan syahid.
Keadaan syahid ini pun sangat banyak uraian oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi. Maka kita ambil saja satu misal di antaranya, golongan daripada orang-orang yang mati syahid itu adalah ketika mereka tertimpa atau meninggal akibat satu wabah. Termasuklah mungkin di antaranya wabah virus corona yang sedang sekarang ini kita hadapi di Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya. Maka ketika wabah ini melanda, kemudian ada seseorang yang meninggal akibat wabah ini, insya Allah selama keadaan keimanannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang syahid. Tentunya orang-orang yang syahid itu digolongkan juga kepada orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Kemudian kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kedua yang hendaknya senantiasa dapat kita sampaikan, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa di mana kita meminta kepada Allah dalam salah satu nada dan redaksinya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Kita meminta kepada Allah selain husnul khotimah, kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat. Taubat kita benar-benar taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Tentunya Allah akan menerima taubat itu, yaitu taubat yang kita harapkan sebelum kematian kita. Hari ini barangkali kita masih berbahagia, masih berkumpul dengan sanak saudara kita, masih dapat ke masjid, masih bisa kemana-mana, tetapi kita belumlah dapat memastikan diri kita apakah sudah benar-benar bertaubat dalam keadaan taubatan nasuha, yang mudah-mudahan dengan taubat nasuha ini Allah memberikan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah tentunya. Inilah kaum muslimin, sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang barangkali ini biasa kita baca tetapi tidak kita tekankan dalam setiap sujud kita. Hanya doa-doa yang mungkin sekali-sekali kita baca, tetapi pada siang hari ini saya menghimbau dan mengingatkan kepada kita semua, ternyata doa ini oleh sebahagian dan bahkan mayoritas ulama-ulama kontemporer menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca doa ini. Dan doa yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, sebisa-bisanya kita dapat bermunajat kepada Allah dalam keadaan kita bersujud, kita membaca doa itu, yaitu adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rabb yang maha membolak-balik hati manusia, hati umatnya, hati orang-orang yang ada di permukaan bumi ini, hendaknya Engkau tetapkanlah hati kami di dalam agamamu yang lurus. Dan ini tentunya banyak harapan kita, banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah menetapkan dalam artian barangkali lebih tepatnya adalah memberikan rasa istiqomah kepada kita untuk senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan juga kita istiqomah di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika doa yang ketiga ini sudah benar-benar dapat kita pastikan, kita senantiasakan memanjatkan dan memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan tetapkan hati kita di dalam agamanya. Allah akan tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhirnya mudah-mudahan ketika kita sudah dapat diberikan oleh Allah taubatan nasuha, kemudian diakhiri dengan kematian husnul khotimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.